Shalom, shalom kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan cintai, yang Bapa kita sayangi. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Mari kita berdoa, mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Naikkan ucapan syukur kita kepada Bapa kita yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa kembali bangun di pagi hari ini. Bagaimana semalaman tadi kita sudah beristirahat dengan baik. Kita naikkan syukur kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, ya Tuhanku. Kalau pagi hari ini Tuhan Yesus kami bisa bangun Tuhan. Terima kasih atas istirahat yang Kau berikan buat kami Bapa yang baik. Terima kasih atas kesehatan kembali buat kami Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik. Ya Tuhanku, Engkau maha baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan suara ilahi Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, firman-Mu untuk hidup kami Tuhan, agar mengisi hidup kami dan hari-hari kami Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Karena kiranya hampalah hidup kami tanpa firman-Mu Tuhan, tanpa Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Bapa yang baik Yesus. Terima kasih Bapa. Beracaralah dalam hidup kami Tuhan. Berbicara Bapa. Ku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Ku mau mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini, Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 24. Ya Allah Bapa, demikian firman-Mu Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Bapa, ya Tuhanku. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya.
Kemana aku dapat pergi menjauh? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan? Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan-Mu yang kekal. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah, sungguh dahsyat apa yang Kau sampaikan Tuhan. Sungguh luar biasa suara ilahi. Thank you Lord. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang tadi kita dengarkan menyadarkan kita bahwa kita diciptakan untuk sesuatu hal. Apakah kita menyadari bahwa Anda dan saya dirancang Tuhan dengan tujuan tertentu, dengan kasih dan dengan sangat hati-hati?
Raja Daud mengatakannya seperti ini. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menelan aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara terkasih, mata, otak, hati, otot, organ syaraf, kuku, bulu mata, dan senyum Anda dan saya tidak hanya diciptakan dengan rumit dan indah, tetapi juga dirancang sebelum kehidupan diadakan oleh Bapa surgawi kita. Bahkan saat Anda dan saya membaca kata-kata ini, tubuh Anda dan saya sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa tanpa kita sadari. Jemari kita sedang bergulir, mata kita sedang menangkap, dan otak kita mengelola informasi. Sementara itu, jantung kita sedang menompa darah. Paru-paru kita mengatur nafas. Kelopak mata kita berkedip menghilangkan kekeringan. Dan kelenjar kita menghasilkan air liur. Bahkan sel darah kita sedang berlipat ganda dalam hitungan detik. Otak kita mengarahkan tubuh kita sembari menyimpan memori di saat yang sama. Dan masih banyak lagi. Daud juga menunjukkan bagian lain dalam Mazmur 139. Bahwa Tuhan mengetahui segala hal tentang kita. Kehadirannya tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Dan Dia begitu memikirkan kita hingga tak terukur. Intinya, kamu dan saya diciptakan dengan unik, dengan tujuan oleh Tuhan untuk mengasihi Dia dan orang-orang di sekitar Anda dan saya, kita semua. Untuk apa? Untuk kita lebih mengenal Dia dan membuat Dia dikenal. Jadi, bersemangatlah. Anda dan saya, kita semua diciptakan untuk ini. Jadi kenapa masih harus bersedih? Jadi kenapa kita masih harus terluka? Pada saat kita memiliki relasi yang cukup dekat dengan Tuhan. Dan kita tahu tujuan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di saat hatimu yang saat ini mungkin sedang bingung, di saat hatimu mungkin yang saat ini sedang tidak tahu harus bagaimana, kenalilah Tuhan Allah kita yang menciptakan kita. Karena pada saat kita tahu, kita mengenal siapa yang menciptakan kita, betapa indah kita menjalani kehidupan dan tujuan hidup kita. Karena kita jadi tahu, kita diciptakan untuk ini. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dan memegahkan nama Dia. Namanya yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat. Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana ayat ini menguatkan Anda hari ini? Karena bukan cuma Anda. Tuhan pun dengan ayat ini menguatkan saya.
Lantas bagaimana kita merefleksikan hidup kita hari ini? Apakah kita tahu? Apakah kita jadi menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang unik? Apakah Tuhan mengasihiku? Saya bukan ciptaan tambahan. Refleksikan dirimu. Berkatakan dalam dirimu, kalau aku Tuhan kasihi dan aku diciptakan Tuhan tuh unik, bukan sebagai hanya sekedar pelengkap tambahan Tuhan menciptakan sesuatu. Lalu apalagi refleksinya? Tuhan, saya dapat mempercayakan masa depan kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Allahku Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih telah membentukku dengan sedemikian rupa. Singkirkan pikiranku dari keraguan diri dan ketidakpuasan. Aku adalah desainmu yang unik. Engkau mengenal aku bahkan lebih daripada diriku sendiri Tuhan Yesus. Aku adalah mahakarya yang dibuat dengan ajaib dan luar biasa. Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau menjadikan aku berharga. Karena aku adalah mahakaryamu Tuhan. Ajarilah aku untuk menerima sepenuhnya kebenaran ini. Dan tinggal dengan penuh keyakinan di dalam-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allahku Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga aku tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah Kau ciptakan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, buat saudaraku, saudara-saudariku di luar sana, yang hatinya saat ini sedang gundah, yang hidupnya merasa tidak sanggup lagi, bahkan merasa hidupnya sudah berakhir, karena dia sudah tidak kuat dengan apa yang harus dia alami. Saudara-saudariku, kekasih Tuhan, pegang dadamu, biar Tuhan masuk dalam hadirat. Rasakan biar Tuhan saja yang masuk dalam hidupmu. Biar Tuhan jamah hidupmu. Perkatakan dalam hatimu saudaraku, Tuhan, aku memang tidak mampu Tuhan. Tapi yang aku tahu, Engkau yang menciptakan aku. Mampukan aku Tuhan. Di saat aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, aku tahu Engkau mampu Tuhan. Karena Kau menciptakan aku sebagai mahakaryamu, bukanlah barang yang sia-sia Tuhan. Bukan barang bekas Tuhan. Aku Kau ciptakan unik Tuhan. Tolong aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan Yesus sesuai dengan mahakaryamu. Tuhan, jamah hidup mereka Tuhan, yang belum benar-benar mengenal Engkau. Tuhan, jamah saudaraku Tuhan yang sedang memegang dadanya, yang mau mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Jamah mereka ya Allah Bapa, jamah Tuhan, jamah. Terima kasih Allah Bapa. Saudaraku, percayalah, Tuhan menyertaimu, Tuhan bersamamu. Buat yang sakit, hamba juga berdoa buat engkau. Taruh tangan kananmu di dadamu dan taruh tangan kirimu di kepala. Katakan kepada Tuhan dalam hatimu, Tuhan, dalam fisik hamba sakit, tapi yang hamba tahu Tuhan, Engkau dokter maha penyembuh Tuhan. Sakit penyakit mungkin yang saat ini mereka derita, Tuhan, Engkau izinkan terjadi. Sembuhkan mereka Tuhan, menjadi sembuh dan tahir Tuhan, seperti janjimu Bapa.
Wahai saudara-saudariku, di saat kau memberikan hidupmu kepada Tuhan, sakit penyakit akan sembuh. Tuhan akan sembuhkan, percayalah. Terima kasih Allah. Saudara-saudariku, betapa baik Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang dapat kita lakukan, bahkan yang kita bisa bandingkan dengan kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saudara-saudariku, sebelum kita memulai aktivitas kita kembali, mari kita membaca doa Bapa kami. Seperti yang selalu Bapa ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Ya, baik saudara-saudariku, selamat beraktivitas. Tebarkan terus senyum yang baik, senyum yang indah buat orang lain. Tebarkan terus kebaikan dan percayalah, karena kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Karena pada saat kita menebarkan kebaikan, yang kita rasakan adalah begitu kesenangan. Selamat beraktivitas buat semua saudara-saudariku di luar sana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.